Label kota hantu mendadak ramai di media massa akibat pandemi corona di berbagai negara. Kota pertama yang dijuluki kota hantu adalah Wuhan. Lokasi pertama virus corona ditemukan dan menyebar setelahnya. Macau yang tak jauh dari Cina daratan juga mendadak berubah nasib. Kota yang selalu ramai dan dijuluki pusat judi Asia kini sepi akibat banyaknya korban tewas di berbagai lokasi. Terkini, kota Daegu di Korea Selatan mengalami nasib yang sama. Dianggap pusat penyebaran corona, aktivitas di kota terbesar keempat negeri ginseng ini mendadak lumpuh dan dibatasi. Korea Selatan jadi salah satu negara dengan wabah virus terbanyak, bahkan menempati posisi kedua di Asia saat ini. Daegu disebut-sebut sebagai kota dengan jumlah penderita virus corona terbanyak. Dan beredar kabar lebih dari setengah kasus virus corona di Korea Selatan berkaitan dengan sebuah sekte agama kontroversial yaitu Shincheonje. Dilansir CNN berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau KCDC di Korea Selatan, setidaknya 231 dari 433 kasus yang dikonfirmasi di negara itu termasuk ke dalam kelompok agama Shincheonje. Kini, layanan, pertemuan, dan kegiatan misi dari Shincheonje ini juga telah dihentikan dan semua bangunan yang digunakan sedang disanitasi. Hal ini menyebabkan pemimpin Shincheonje meminta maaf karena merasa sebagai penyebab pandemi ini. Berbicara mengenai sekte yang ada di Korea Selatan, ternyata mayoritas dari masyarakat Korea Selatan lebih memilih untuk tidak memeluk agama apapun. Apa penyebabnya? Dan ada fakta menarik apa lagi dari negara yang kini jadi salah satu negara favorit para pelancong untuk berwisata? Berikut update informasinya versi on the spot. Mayoritas masyarakat di Korea Selatan memang dikenal tidak menganut kepercayaan atau agama apapun. Dikutip dari Wikipedia, pada sebuah sensus yang dilakukan di Korea, sebanyak 56% masyarakatnya tidak memiliki afiliasi formal terhadap agama. Sebanyak 19% dari total populasi menganut Protestantisme, 15% agama Buddha, Katolik 7,9%, dan hanya 0,8% adalah anggota agama lain. Di Korea Selatan sendiri diketahui terdapat sekitar 20 agama dan sekte. Ternyata alasan sebagian besar dari mereka tak beragama diduga karena adanya sistem super ketat pendidikan Korea Selatan yang harus dilewati para generasi muda. Mereka seakan tak memiliki waktu selain untuk belajar sehingga merasa tak punya waktu untuk pergi beribadah. Tidak hanya itu, hal yang jadi pemicu yaitu adanya budaya keharusan eksis dalam pergaulan yang membuat mereka tak memiliki waktu untuk melakukan ritual keagamaan. Hal ini terjadi mengingat tingginya tingkat bullying di kalangan anak muda yang ditujukan pada mereka yang tidak update hal kekinian. Karena hal inilah, gereja-gereja di Korea mulai menyesuaikan tata cara dan program yang bisa diterima anak muda. Salah satunya adalah talk show digital, mengadakan kegiatan yang menarik bagi para anak muda, hingga merekrut pemuda Korea di jalan untuk mengikuti jamaahnya. Sistem belajar untuk siswa di Korea Selatan memanglah sangat keras. Tentu hal ini dimaksudkan agar siswa tersebut bisa mendapatkan prestasi terbaik saat menempuh pendidikannya. Konsekuensinya, jadwal sekolah untuk siswa tidak main-main loh, bisa dari pagi hingga tengah malam. Ya, siswa berumur 13 dan 14 tahun akan bersekolah sampai jam 5 sore, sedangkan siswa berumur 15 tahun bersekolah sampai jam 7 malam. Dan yang paling larut adalah siswa yang berumur 16 sampai 18 tahun yang harus bersekolah dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Biasanya mereka akan melanjutkan dengan belajar tambahan hingga tengah malam. Luar biasa sekali ya semangat belajar para siswa di Korea. Saat Anda berkunjung ke Korea Selatan, Anda mungkin akan melihat mobil pribadi didominasi dengan 3 warna saja, yaitu hitam, putih, dan abu-abu. Inilah salah satu keunikan warga Korea. Menurut pengakuan salah satu warga Korea, mereka menyukai warna tersebut karena mereka tidak suka terlihat menonjol. Di antara ketiga warna mobil favorit itu, warna putihlah yang menjadi warna mobil paling populer bagi konsumen Korea Selatan. Menurut survei pelaku usaha lapisan cat otomotif,
Sekitar 33% mobil yang dijual di Korea berwarna putih, diikuti abu-abu dan hitam. Hitam juga menjadi salah satu warna populer untuk mobil di Korea selama bertahun-tahun karena dianggap sebagai warna untuk kemewahan, wewenang, dan kekuasaan. Kalau kamu berkunjung ke Korea Selatan, kamu pasti ingin mengabadikan momen liburan kamu di sana. Tapi jangan sembarangan mengambil foto atau video orang-orang di sana ya, karena hal itu merupakan larangan keras karena dianggap tidak sopan dan bisa membuat orang tersebut marah besar. Masyarakat Korea Selatan memang dikenal sangat tertutup dan menjunjung tinggi privasi hidup mereka. Bahkan mereka tidak terlalu suka muncul di media sosial karena menurut mereka komentar dan reaksi warganet di Korea Selatan sangat keras. Siapapun yang tidak kuat bisa saja menjadi depresi, bahkan sampai bunuh diri. Maka dari itu, untuk menjaga dari orang-orang jahil yang suka memfoto sembarangan, Korea Selatan memiliki aturan bahwa semua kamera handphone akan mengeluarkan suara apabila ada yang menggunakannya untuk memfoto. Jadi, mereka akan dengan mudah mengetahui apabila ada yang mencoba untuk memfoto mereka. Korea Selatan termasuk ke dalam negara dengan tingkat kelahiran yang rendah. Padahal pemerintah di negara tersebut menyiapkan anggaran khusus untuk setiap orang tua yang memiliki anak. Hasilnya, ibu hamil pun mendapatkan berbagai fasilitas bak ratu karena dianggap sangat istimewa di Korea Selatan. Pemerintah menyiapkan anggaran khusus bagi ibu hamil untuk pemeriksaan setiap bulan dan biaya-biaya lainnya terkait kehamilan. Ibu hamil yang melahirkan anak pertama akan mendapatkan tunjangan sekitar 2,3 juta rupiah. Gak cuma itu, ibu hamil juga disiapkan tempat parkir khusus dan kursi prioritas di transportasi umum. Hebatnya, masyarakat Korea Selatan tertib untuk tidak menggunakan kursi prioritas jika ia bukan termasuk kategori prioritas tersebut. Karena menggilai teknologi dan selalu ingin update, hampir semua warga Korea Selatan tidak bisa lepas dari gadget, terutama di kota-kota besar. Banyaknya warga yang berjalan di tengah kota menunduk dan memperhatikan gadgetnya, seakan tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan interaksi antar warga pun hampir tak terlihat karena sibuk sendiri dan menghindari pembicaraan dengan orang asing. Hal ini dilakukan terutama oleh generasi muda. Lebih dari 1,3 juta generasi muda di Korea Selatan kecanduan melihat layar gadget sehingga memicu rasa khawatir dari pemerintah akan keselamatan mereka. Di jalan, Anda akan menemukan banyak rambu dan peringatan untuk memperhatikan sekitar dan tak melulu melihat layar gadget. Hal ini ternyata sudah dilakukan dari 6 tahun yang lalu dan tak serta-merta mengurangi kebiasaan warga Korea Selatan melihat gadget sambil berjalan. Bahkan pemerintah mengadakan sesi rehabilitasi untuk mengurangi rasa candu warganya terhadap gadget dan alat digital lainnya. Walau belum efektif, setidaknya mereka jadi lebih paham bahwa berjalan sambil menunduk bisa saja berujung bencana. Inilah suasana kampung Korea di Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Sejak aksara Hangul digunakan di desa yang bernama asli Desa Karya Baru ini pada tahun 2009, di berbagai penjuru kampung dipenuhi oleh ornamen dengan aksara Hangul asal negeri Ginseng, Korea. Kampung ini pun selalu ramai oleh kunjungan wisatawan yang ingin berfoto di plang nama jalan, mural yang ada di dinding desa, hingga taman yang dipenuhi oleh aksara Korea. Tapi penasaran gak sih bagaimana caranya aksara Hangul Korea sampai bisa digunakan di desa yang berada di Sulawesi Tenggara ini? Lalu apakah benar bahwa warga desa di sini bisa fasih berbahasa Korea? Tim On The Spot kemudian mengunjungi langsung kampung Korea di Baubau untuk memenuhi rasa penasaran tersebut. Namun hasilnya... Saya akan lanjut
J, U dengan L. Jadi dibacanya tetap Ajul gitu ya. Tuh, tapi tetap pakai bahasa Korea. Nah, yang satunya juga nih. Halo, namanya siapa? Ayu. Ayu. Ini namanya Ayu ya? Coba ini dibantu Eja. Ini A, ini dibacanya tetap Ayu. Oke, jadi gitu pemirsa. Unik ya? Tidak hanya belajar dan mencatat di kelas loh pemirsa, mereka bahkan sampai memiliki sebuah buku khusus yang mempelajari bahasa etnis Chia-Chia yang sudah diterjemahkan sepenuhnya ke dalam aksara Hangul Korea. Ya, di sini saya tulis apa bacanya ini? Nih, jadi pemirsa, mereka punya buku khusus yang namanya buku pelajaran Chia-Chia Hangul. Kalau kita lihat, ini semuanya tulisannya adalah Hangul Korea tuh. Tapi kalau dibaca, ini adalah bahasa adat Chia-Chia. Keren ya?